lulusan UIN Syarif Hidayatullah, Masya Allah. Sudah menulis banyak buku, Bu. Beliau pengajar, dosen, mubalik, luar biasa. Ya, kita sambut ya Ustaz Dr. Heri. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Sudah kenal saya? Tak kenal maka? Jadi tadi belum kenal saya, kasihan banget udah kecil gadis saya. Masya Allah. Ya. Terus yang tepat kira-kira bagaimana? Tak kenal maka? Masih juga tak saya. Ada nggak yang punya usulan yang kira-kira menguntungkan gitu loh? Apa ya? Tadi kan nggak nguntungin banget itu. Udah kecil pendek, untung di atas. Coba kalau di sana selesai. Ya, yang kami cintai Ustaz Dr. Agus, ya ada Ustaz Haji Nur Rahman, ada para Al-Mukarram, Ustaz Dunaki Alhaj, Ustaz Adi Sumandi, para asatid semua, teman-teman TBC Ciptin dan Ciputat yang dirahmati Allah, ibu-ibu, adik-adik semua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kayaknya kabar kantornya sehat atau enggak? Masya Allah. Ya, siang ini saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak ada di internet. Nah, sepakat tidak nih? Nah, saya akan sampaikan sesuatu yang tidak ada di internet kecuali channel saya. Nah, karena sudah saya upload ya. Nah, sebelumnya nggak ada, saya cari-cari. Dan sesuatu itu terkait dengan tadi kantong. Pulang dari sini, insya Allah dengan penuh semua. Ya, ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW itu kira-kira perlu kenal atau tidak kalau mau menyayangi orang? Harus kenal. Baginda Nabi pernah berpesan, kalau kamu ketemu orang, ucapkan salam, baik yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Masya Allah. Jadi mentalitas pertama sebelum merubah kantong nih adalah mentalitas menyayangi. Sehingga ibu, bapak, adik-adik semua, kita ubah nih. Yang awalnya tak kenal maka tak sayang. Nah, biar menguntungkan. Tak kenal maka sayangilah. Nah, ayo bareng-bareng. Tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal, berikan sayang lebih padanya. Gampang Bu ya? Ya, saya ingin ibu-ibu semua mengulang bahwa juga
Dan kita doakan yang mengulang kata-kata ini dimudahkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, diakhirkan husnul khotimah, setia suaminya, nggak nambah lagi. Ya, tak kenal maka sayangilah. Ulang. Tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal, berikan sayang lebih padanya. Kalau sudah kenal, berikan sayang lebih padanya. Ibu turun dari sini nanti ketemu orang nggak kenal, ini siapa? Nggak usah cari tahu. Pak, siapa Pak, kenalan? Nggak usah. Siapa tahu dia lagi sibuk. Di angkot ada orang HP-an, ibu-ibu ingat, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dong Mas. Belum tentu dia mau. Ya kan? Ya. Maka meskipun kita nggak kenal dia, mentalitas sayang jadikan seperti yang dilakukan baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad nggak perlu kenal dulu. Sudah beliau sayang, sudah banyak buktinya. Nah, rupa-rupanya tuh. Pertama yang harus dilakukan, mentalitasnya sebelum kita akan melipat gandakan rezeki. Siapa di sini yang rezekinya ingin dilipat gandakan? Angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan Bu. Biar tuh dikit-dikit enak asem. Turunkan tangan. Alhamdulillah. Atau ingin ditambah doang? Mau ditambah atau dilipat? Dilipat. Masya Allah. Kalau ditambah ada banyak, ya. Ada amalan untuk nambah rezeki, datangin rezeki. Salah satunya sedekah di pagi hari. Sudah sering kan dengar? Subuh hari. Dengar saya sering praktek. Alhamdulillah. Ditambah ada yang tabassum kali wajhi akhika laka sedekah. Banyak senyum. Dimudahkan rezeki, silaturahim, dimudahkan rezeki, Masya Allah banyak. Baru dimudahkan, baru ditambah, belum dilipat gandakan, Masya Allah. Jadi ini kalau nggak dengar, ibu-ibu, bapak semua, kalau nggak dengar, rugi apa rugi? Pasti rugi, pasti. Kenapa? Karena caranya tanpa berbayar, caranya nggak perlu bayar. Tapi meskipun nggak perlu bayar, jarang orang tahu. Padahal jelas ayatnya dalam Al-Quran, padahal jelas prakteknya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah siap menerima? Ini bukan wasiat ya. Masya Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu rumus dasar, rumus pertama. Kalau mau ditambah, syukur. Kalau mau ditambah rezekinya dari 10.000 jadi 11.000, syukur. Tapi belum dilipat. Nah, nih, biar mudah, biar nggak terlalu lama, ya sebentar lagi sudah asar. Nah, akan saya singkat rumus ini biar ibu-ibu pulang, bapak-bapak, adik-adik pulang langsung bisa mengamalkannya. Are you ready? Masya Allah. Memang kalau bersaing sama makanan panas itu konsentrasinya agak berat. Tapi ingat, ketika kita butuh konsentrasi yang berat, pahala kira-kira besar atau enggak? Tambah besar. Semakin berat kita melakukan amalia dengan keikhlasan, semakin besar dan berlipat pahalanya, insya Allah. Nah, rumusnya, bismillah. Rumusnya adalah syukur plus apa Bu? Kalau syukur aja ditambah. Syukur plus apa plusnya? Plus SD. Plus SD, gampang ya? Rumusnya syukur plus SD. Nah, kita lihat sekarang. Ibu-ibu, pertama tadi langkahnya mentalitas menyayangi. Jangan pernah benci Bu. Beda pilihan partai, boleh benci nggak? Nggak boleh.
beda penghasilan, nggak boleh benci, nggak boleh iri. Beda postur tubuh, nggak boleh benci, nggak boleh iri. Saya pernah diminta untuk ya menjadi juru bicara. Sebenarnya bukan juru bicara, translator. Seorang yang melamar murid saya, TPA, dia udah kerja di luar negeri. Nah, katanya bisanya bahasa Inggris. Oke, setelah datang ternyata dia bisa bahasa Arab. Oke juga, alhamdulillah, dikit-dikit bisa. Ibu, masya Allah, waktu itu saya diuji, saya nggak boleh iri sama rezeki orang. Kenapa? Tinggi banget. Orang Turki asli Suriah. Saya kayaknya agak bawah dikit. Masya Allah, nggak boleh iri, tetap harus bersyukur. Alhamdulillah. Suaminya kayak gitu, alhamdulillah. Istrinya kayak gitu, alhamdulillah. Anak-anaknya mungkin ada yang kurang lurus, alhamdulillah. Jangan pernah mengurangi rasa syukur kita sedikit pun. Kalau berkurang nikmatnya, ditambah aja masih belum, apalagi dilipat. Mentalitas sayang pertama, kemudian syukur plus SD. Sakit, syukur akan mengeluh. Syukur. Kafarah dasar. Yakin rain nama alusri, Insya Allah. Diuji apapun, kalimat pertama memang kadang innalillah, itu tingkat dasar. Tapi kalau mau berlipat, bukan innalillah, alhamdulillah. Ibu-ibu, Bu, Bapak, saya menanti pertemuan ini 47 tahun. Nih, hanya kok berdiri di sini. Untung nggak di situ. Kalau di situ nggak tampak malah. Masya Allah, saking tingginya orang. Ya, alhamdulillah. 47 tahun. Ibu-ibu juga begitu, menanti pertemuan ini seusia ibu bapak masing-masing. Maka hargailah usia titipan Allah. Kita nggak tahu kapan, di mana, bagaimana caranya, nanti Allah akan jemput kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentalitas menyayangi, ya, syukur yang totalitas plus SD. S-nya, nah ini siap-siap. Ya, S-nya, apa ya? Sambungin ke Allah. Ya, siap-siap. S-nya sambungin ke Allah. Kita bertanya, apa yang disambungin? Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini, sebelum kita lanjutkan, ini dasarnya apa? Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Ini dasarnya. Ini dasarnya melipat ganda-ganda rezeki. Apa firman Allah sampaikan kalau habis sholat Jumat? Tafsirnya adalah bukan hanya sholat Jumat, sholat 5 waktu, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah yang murni, fantasiru fil ardh, menyebarlah ke bumi, bekerjalah, jangan di masjid terus, jangan di majelis taklim terus, harus bekerja. Dan ingat, kenapa banyak orang bekerja baru ditambah, belum dilipat rezekinya? Kenapa orang kerja pagi sampai malam baru ditambah, belum dilipat rezekinya? Karena ada kelanjutannya yang tidak dilakukan. Apa yang tidak dilakukan? Wadkurullaha katsiran. Ingatlah Allah yang banyak. Inilah, maka S-nya sambungin ke Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Kira-kira nggak perlu harus enggak, gampang loh. Kalau berdasarkan ayat ini, maka Allah ingin ajarkan, Allah ingin sampaikan, ketika kalian bekerja, ingat dasarnya adalah zikrullah. Kalau kita keluar dari rumah niatnya bekerja, pasti kita akan mengindra sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengatakan sesuatu, memikirkan di dalam hati tentang sesuatu. Allah sampaikan dalam Al-Isra ayat 36. Masya Allah. Allah sampaikan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masyaallah.
Ya, ini Allah sampaikan kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan gentakan hati. Nah, ibu, ada nggak hatinya di sini? Panas banget, gitu kan? Panas banget. Ada kan yang gitu? Dapat apa ya nanti yang bercerdasnya? Ada gitu juga? Ada ya? Sayang tadi nggak dapat door prize kita. Ada gitu juga ya? Ya Allah, status ngasih uang cuma 10.000. Ada yang gitu juga? Masya Allah. Nah, itu hati kita. Nah, sekarang apa untungnya, Bu? Hati kita ngobrol gitu apa untungnya? Padahal Allah sampaikan ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ditanya. Pendengaran kita, penglihatan kita, getakan hati kita. Apa getakan hati itu? Ya ngobrol kan. Ngobrol sendiri dalam hati itu. Kita naik nanti di akhirat. Makanya apa? Allah sampaikan inna ba'dadz dzanni itsmun. Sedikit aja sebagian dari prasangka itu itsmun. Apa itu itsmun? Dzambun, dosa. Baginda Nabi pernah ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya ada apa?" Ya, apa yang dimaksud dengan itsmun? Apa yang dimaksud dengan dzambun? Apa yang dimaksud dengan wasaif? Kotoran, dosa. Maka baginda Nabi mengatakan al-ithmu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli alaihin nas. Ithmun itu, gambun itu, dosa itu, kotoran itu adalah maha kafi sodrika, sesuatu yang terdetak di hatimu. Ya, ada lanjutannya wa karihta ayat toli alaihin nas. Dan kamu malu jika orang lain tahu tentang hal itu. Ada nggak ibu yang menyimpan sesuatu dalam hati kita dan kita sembunyiin gitu, biar orang nggak tahu gitu? Ada ya? Ada. Kalau kita aduh malu ini, itu udah masuk dosa. Ya, masya Allah. Nah, ini ternyata untuk melipat gandakan rezeki, pertama mentalitas syukur, mentalitas menyayangi. Kemudian dilanjutkan syukurnya dengan plus S, sambungin dengan Allah. Apa yang kita sambungin, Bu? Caranya praktis. Kalau lihat sesuatu, sambungin dengan Allah. Mendengar sesuatu, sambungin dengan Allah. Ini hatinya kita, ngobrolin sesuatu di hati ini, gak ada orang tahu. Ibu, Bu, coba, Bu, kalau kita misalkan nih, lihat orang, hati kita ngobrol nggak? Itu gak matching banget. Kerudung pink, celana hitam. Ya, wah gak matching ya. Itu gak matching banget. Itu antingnya nggak pas. Hati kita gitu kan? Hati kita gitu. Itu, Bu, itu yang membuat rezeki nggak bisa berlipat. Kenapa? Karena tidak disambungin dengan. Nah, gimana caranya nyambungin dengan Allah? Ya Allah, tuh gak ngecek. Contoh, tapi Allah disebut. Nah, caranya nih ya, ingat ya, ingat. Lihat saya nih, ya Allah ada ustaz kecil banget. Asal ada Allahnya, ya masuk tunggu sebentar. Nah, pendek banget. Tapi kalau nggak ada Allahnya, nggak masuk. Atau ya Rosa, meskipun pendek ya Allah kasih sabar. Nah, misal. Nah, itu S-nya. S sambungin dengan Allah. D karena syukur plus SD. D-nya adalah doain. Nah, apa Bu? Setelah disambungin di gampang atau susah? Pakai biaya atau tidak? Mau praktek? Nah, contoh ibu-ibu lihat nih di stasiun kereta ada orang yang cowok, suaminya cakep banget, istrinya bulet, tinggi, istrinya nggak begitu bulet. Nah, hati kita gimana tuh? Kita melihat kalau kita bilang hati kita ini, pasti kan nggak mungkin ngomong kan? Nggak mungkin ngomong, kita sendiri ya. Ada orang begitu, hati kita kan ini nggak matching banget, harusnya yang di sebelah itu aku. Misal nih ya. Nah, itu yang buat rezeki baru lipat. Ditambah juga kagak. Nah, untuk bilang, maka caranya gimana? Ya Allah ya Rob, ini kuasamu ya Allah. Kok ada orang yang kau ciptakan lakinya cakep banget, gagah, rambut bininya bulat. Ya Allah, meskipun bulat sama cakep, bahagiakan hidupnya ya Allah.
mudahkan rezekinya ya Allah, lipat gandakan rezekinya ya Allah, akhirkan husnul khatimah ya Allah. Kalau dia non Islam, buka pintu hatinya dia bersama denganku di surga ya Allah. Siapa ibu yang sebelum mendengarkan ceramah ini sudah pernah dengar itu? Sudah pernah ngamalin itu? Belum? Untung belum, jadi nggak jadi kasih hadiah ya. Iya, kalau yang sudah saya siapin di tas saya melati merah, tapi itu belanja istri saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, gampang Bu ya. Ini saya sudah praktekin dan berlipat. Apa rezeki itu? Rezeki itu ada dua model. Pertama yang sering orang lihat berupa materi, mobilnya nambah, apalagi investasinya nambah, kontrakannya nambah, rumahnya cakep. Nah ini tambah cakep di rumah. Emasnya banyak, tangan kanan kiri kaki telinga hidung keberatan bawa emas. Masya Allah, itu materi. Tapi ada juga yang non materi, anaknya sehat, nggak kena narkoba, suaminya setia, istrinya sabar meskipun penuh duka. Loh sampai isunya habis loh. Dengan penuh duka langsung alir air mata. Masya Allah ya. Nah itu rezeki semua. Bisa jadi uang simpanannya banyak, tetapi ternyata anaknya kena narkoba, habis uangnya hanya untuk urus anak. Kira-kira rezekinya dilipat atau dipotong dong? Potong. Memang kita makannya tahu tempe, nggak seperti orang-orang kaya elit. Tapi orang kaya itu tiba-tiba suatu saat diuji nggak boleh makan yang aneh-aneh, stroke. Loh, yang mendingan kita makan tahu tempe tapi sehat bisa lompat-lompat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rezeki Bu. Jadi rezeki jangan dibatasin hanya berupa materi, non materi juga rezeki dan nanti implikasinya pada materi. Yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk non materi, tapi juga materi. Kalau nggak percaya Ibu buktikan nanti. Nanti setelah 1 minggu ya buktikan, laporan ke Ustaz Agus ya, yang dekat sini ya, bisa WA saya kalau tahu nomornya, atau lihat channel saya dari Purwo Susanto berbagi pesan baik ya, misal ya, nanti bisa berkabar. Kenapa Ibu? Karena Masya Allah lihat orang. Oke kita praktek ya, lihat orang. Tadi ada mas-mas lihat cewek cantik di stasiun kereta, tadi stasiun kereta juga, sekarang sama dengan stasiun kita ya. Apa yang dipikirkan? Kalau cowok itu cuma berpikir cantik banget, gak ada manfaatnya. Dia cantik nggak pakai jilbab, auratnya terbuka, kekurangan bahan, mau jahit sebenarnya tapi kurang bahan. Nah misal, nah itu nggak ada manfaatnya. Kalau dia cantik banget, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dia cuman pandangan sekali, rezeki yang dosa 2 kali. Setelah sekali, maka dia praktek ilmu melipat gandakan rezeki. Dia langsung bilang, ya Allah, makhluk ciptaanmu begitu cantik. Ya Allah, berikan dia husnul khatimah. Ya Allah, buka pintu hatinya biar menutup aurat. Ya Allah, kalau suaminya dia sudah menikah, bahagiakan dengan keluarganya. Ya Allah, kalau dia nanti punya anak, anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, akhirkan dia husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan kami di surga. Pakai dianya enggak Bu? Nggak pakai. Setelah itu kita nggak tahu dia kemana, nggak tahu. Kira-kira ditulis pahala nggak sama Allah? Tadi Al-Isra ayat 36 ditulis pahala. Kira-kira bisa melipatkan rezeki nggak? Bisa. Kalau nggak percaya buktikan. Masya Allah ya. Itu terus kita gumamkan. Ibu-ibu, suatu saat nanti ya, kalau ibu-ibu sudah pas sendiri naik motor atau di pasar nih, lihat orang-orang belanja, ibu belanja, terus ada orang-orang yang mohon maaf disabilitas, orang ya nggak lengkap tapi dia semangat kerja, semangat jualan. Ibu lihat dia, hati ibu mainkan untuk melipat gandakan rezeki. Ya Allah, beri kesabaran ini ya Allah, saya belum mampu kalau seperti dia ya Allah.
ya Allah mudahkan rezekinya ya Allah, kuatkan iman Islam. Gitu, tapi di hati, tidak boleh diucap. Kalau diucap, nah nanti gak enak, bikin fitnah, ya kan? Bisa-bisa orang malah, ini ngapain? Emang lu merasa hebat? Nah malah repot. Kenapa? Karena di hati. Dan Allah tahu apa yang ada di hati kita. Meskipun kita cuma apa? Allah tahu. Ya. Nah, kenapa itu Bu? Kenapa kita mainkan di hati kita? Ini ilmunya Masya Allah dari Nabi Muhammad. Prakteknya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu pernah diuji. Ada orang yang sangat membenci beliau. Sampai suatu ketika beliau itu menempelkan apa? Pedangnya di leher. Ayo siapa namanya? Ya nanti cari di internet ya. Nah Masya Allah. Setelah ditempelin, gak ada orang yang nolong Nabi. Ditanya, Muhammad siapa nolong kamu? Jawabannya apa? Allah. Karena mentalitas cinta tadi, setelah pedang jatuh diambil. Kalau begini, siapa nolong kamu? Agak ada mau. Ya kamu, aku bebaskan. Masya Allah. Cinta. Ibu pernah ada dua orang Umar yang suka memusuhi Nabi. Dua orang Umar ini, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, selalu keinginannya satu, membunuh Muhammad. Tapi apa? Karena detakan hati Nabi, beliau pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan masuknya salah satu Umar di antara dua ini. Dan Umar bin Khattab terpilih masuk Islam. 2 menit lagi langsung ya penutupan. Masya Allah. Apa rumusnya? Syukur plus SD. S-nya apa? Sambungin ke Allah. Jangan pernah buat kotor. Ya, mendingan kita istighfar dalam hati. Ya Allah, ibu ini, ya Allah, ibu ini, ya Allah mas ini, ya Allah mas ini. Jangan sampai ini siapa sih? Jangan. Ya Allah, ini siapa? Boleh. Ya Allah, tapi ada Allahnya. Karena kalau kita melibatkan Allah, ada sayang, ada bitamian, ada ruhama bainahu, disingkat ruhama bain. Oh ya, nyambungnya situ ya. Ya, tadi tim hadrohnya luar biasa buat puisinya. Ya, bisa nyambung. Nah, doain. Kenapa kita perlu doain, Bu? Ingat pesan Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dharil ghaib illa qala al malaku wa laka bimithrin. Tidak ada seorang mukmin, ya Masya Allah, yang mendoakan orang lain. Akun itu dalam bahasa artinya banyak. Bukan hanya saudara darah, saudara seiman, saudara setanah air, saudara sekomunitas, saudara sekampung. Masya Allah. Kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, bidohil lain, illa qalal malaku walaka bimithrin, maka datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithrin, kamu dapat bagian doa yang sama. Masya Allah. Jadi Bu, kenapa ini jadi hebat? Kenapa ini bisa melipat gandakan? Karena kalau kita lakukan S plus SD, syukur plus sambungin dengan Allah dan doain, maka yang akan beraksi malaikat, Bu. Bukan orang soleh yang gak punya dosa. Gak ada orang soleh gak punya dosa. Kalau Nabi sudah wafat, kita nyuruh orang pasti saya punya dosa, semua punya dosa. Tapi kalau malaikat punya dosa enggak? Enggak. Dan yang bantu backup doa kita siapa? Malaikat. Gara-gara kita doain orang lain dan orang lain gak tahu, dan kita gak perlu ngabarin. Ya, bisa kita ketemu teman kita doain kemarin, bro, lo baru gue doain, traktir dong. Enggak masuk itu. Yang masuk adalah doa kita banyak, tapi dalam hati dan orang itu nggak tahu kita sedang doa, yang lain kanan kiri juga nggak tahu kita sedang doain dia. Dan nanti kalau ingin cepat lipat gandakannya masjid, maka ibu-ibu harus sampai ke-7 tadi disampaikan Ustaz Agus. Yang ke-7 siapa itu? Rajulun dzakarallah kalian fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian mengembang air mata di matanya. Naik motor, lihat orang tua mirip almarhum ayah kita, langsung Bu, ya Allah, ayah ya Allah, ampuni beliau. Ya Allah, orang tadi ya Allah, sehatkan ya Allah. Beliau kau kirimkan untuk mengingatkanku pada almarhum ayahku ya Allah. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuan. Kira-kira bisa netes gak air mata kita? Bisa, karena kecintaan kita pada orang tua kita. Begitu caranya. Lihat apa aja, sambungkan dengan Allah, doakan dan paksa air mata mengembang di mata kita, dan insya Allah tidak begitu lama
rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Disehatkan semuanya, amin. Dipenuhi kantongnya, amin. Bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, amin. Jazakumullah. Jazakumullah. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah memperhatikan dan mengingat kapan syukur plus SD. Syukur plus sambungin dengan Allah dan doain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang bergemuruh di dalam hati kita. Jauhkan dari iri dengki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.